Cuma gara-gara video Kokori membangkitkan banyak warga Malaysia yang komentar. Wajar dong kalau saya bilang Kokori ini provokator. Kemarin siapa yang bilang, yang selalu mengatakan gaji di Malaysia itu, TKI Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja, nggak usah kerja ke Malaysia. Sini aku ingin sampaikan ya, semalam aku baru gajian. Kalian bisa lihat ya, ini uang. Kernet berapa RM sehari di situ, Bang? Nah, ini saya jawab ya, mumpung ada kongsi-kong saya ini di sini. Nah, itu kongsi-kong saya. Berapa kernet satu hari? 110 masih dapat makan, dapat sarapan, dapat air. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video seorang TKI dan TKW berjamaah menyekolahkan si MRI. Aduh, MRI bila disekolahkan oleh para babu-babu dan pekerja kuli bangunan, malulah ya geng ya. Dan itu hari ini sempat ada di media sosial dengan Kak JP ya. Siapa itu Kak JP? Yaitu adalah Kak Jantung Pisang berdebat. Ternyata si perempuan ini, geng, si helper ini ataupun pembantu rumah tangga ini juga tidak setuju dengan si kontennya si Kokori, geng, kayak gitu ya, geng ya, karena terlalu ikut campur dengan negara orang kayak gitu. Lebih baik Kokori ini mengkritik negara kita sendiri yang sekarang lagi huru hara kayak gitu ya, yang tidak baik-baik saja. Mana ngurusin PMI ataupun pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, katanya tidak boleh ikut campur ataupun mengkritik negaranya sendiri. Waduh, Kokori ya geng ya. Oke geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answernya apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Selamat sore. Video ini saya tujukan khusus untuk Kokori ya. Jadi karena saya nggak mau dibilang selfish sama rakyat Malaysia, saya mau bahas Kokori sekarang. Tadi pagi saya sudah bahas tentang jantung pisang. Kemarin saya sudah bahas tentang rakyat Malaysia. Oke, Kokori, karena Anda sudah mention video saya berapa kali, ya di sini saya tidak ada unsur menjatuhkan Anda, ya tidak ada unsur menjatuhkan kita sesama warga negara Indonesia. Tetapi saya mewakili seluruh pekerja yang ada di dunia. Kenapa? Hinaan-hinaan orang Malaysia sudah merusak mental kami sebagai pekerja. Karena kami selalu dihina menyampah di negara mereka. Karena kami selalu dihina, kami adalah rakyat Indonesia miskin yang mencari pekerjaan di luar negeri. Itu hinaan-hinaan dari rakyat Malaysia. I don't know kenapa rakyat Malaysia berkomentar seperti itu, ya. Selain di video-video orang lain, di video saya pun orang Malaysia banyak yang berkomentar seperti itu. Bahkan komentarnya melebihi dari orang yang tidak punya agama. Ya, yang kita kenal orang Malaysia itu orang yang taat dengan agama, tapi komentarnya melebihi orang yang tidak beragama. Oke, saya paham karena mereka membela negara mereka yang disakiti. Siapa yang menyakiti? Hanya satu orang yang menyakiti. Siapa? Kokori. Cuma gara-gara video Kokori membangkitkan banyak warga Malaysia yang komentar dan diserang oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia tidak menerima komentar yang menjatuhkan negara Indonesia. Jadi ini huru hara Kokori. Wajar dong kalau saya bilang Kokori ini provokator. Ini huru hara Kokori, ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa saya bilang mental pekerja yang kena? Mental negara nggak bakal kena. Dibentengi apapun oleh Kokori, ya, Kokori membuat video dengan alasan yang bilang ke saya untuk membentengi hinaan dari negara Malaysia. Negara Indonesia nggak bakal ambruk. Betul, Kakak. Ya, negara Indonesia nggak bakal ambruk dihina orang Malaysia.
justru negara Indonesia akan ambruk karena adanya provokator-provokator, ya. Baik yang menyusup lewat agama, baik yang menyusup lewat politik. Sekarang lagi rame Habib, dan lagi rame juga yang demo-demo yang tidak mendukung dengan kinerja kepemerintahannya Pak Jokowi. Ya, mereka sedang membahas tentang urusan dinasti. Ya. Tetapi tidak ada yang mendukung tentang perampasan aset negara. Inilah yang salahnya pola pikir kita rakyat Indonesia. Karena banyaknya suara yang berbeda. Jadi musuh kita itu bukan orang Malaysia, Kokori. Musuh kita itu rakyat kita sendiri. Semakin Kokori berkoar di video-videomu, baik akun ini atau akun-akun yang lainnya, semakin tidak menyelesaikan problem. Kembali ke poin, mental kami sebagai pekerja kena imbas gara-gara video-video yang Kokori sebarkan di sosial media. Hinaan-hinaan jatuh ke kita, ya. Dari kita pekerja menyampah, pekerja yang suka simpan bank lah, pekerja bla 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 bla, semuanya kena ke mental kita sebagai pekerja. Hati kami sedih, hati kami menjerit. Sedangkan kita bekerja ke luar negeri itu bukan karena miskin, tetapi kita mengejar karena dolar ringgit lebih tinggi dari rupiah. Kita bekerja ke Jepang, ke Korea itu karena mata uangnya lebih tinggi dari rupiah. Kalau saja di Singapura ini ada law yang mempekerjakan kita selain dari helper, kita pun kerja yang lain seperti kantor, restoran, ya. Kita nggak pilih helper kalau ada izin untuk bekerja selain helper. Tapi karena kita melihatnya mata uang, jadi kita kerjanya jadi helper, yang penting dolarnya. Ya, jadi hinaan-hinaan ini yang membuat kita mental jatuh dan kita serang balik, hina balik. Itu semua adalah efek dari video-video Kokori. Oke, daripada saya ngomong banyak di video ini dan blunder, nggak bakal ada orang paham mungkin. Saya tantang Kokori besok di hari libur saya pukul 5 sore, 5 Singapura dan Malaysia, atau pukul 4 Indonesia. Baik di room saya atau di room Kokori, kita live streaming, ya. Saya mengundang siapa namanya, Jantung Pisang, dan saya mengundang satu warga Malaysia yang bisa berkomentar tapi yang berbahasa santun dan tidak rasis, ya. Saya mewakili sebagai pekerja yang sudah dihina oleh orang Malaysia, Kokori mewakili negara yang sudah dihina oleh Malaysia. Jantung Pisang, tolong klarifikasi apakah Anda provokator atau Anda berpihak ke Malaysia atau ke rakyat Indonesia. Dan rakyat Malaysia satu saja naik di live besok hari Minggu, itu pun kalau kalian berkenan, ya. Daripada kita ngomong banyak saling up video, karena hinaannya tidak menahankan di kami para pekerja. Salam, semoga ini adalah video saya yang terakhir untuk membahas tentang ini. Yang dikatakan kakak tadi ada benernya juga kayak gitu ya, geng ya. Bukannya ikinya berselisih paham dengan si Kokori ataupun MRI, bukan ya, geng ya. Tapi ada benernya juga. Ngapain si Kokori ini ngurus negara Malaysia? Musuh bukan adalah orang Malaysia, tapi adalah rakyat kita sendiri ataupun para pejabat kita sendiri, kayak gitu ya, geng ya. Jadi ngapain Kokori membuat konten-konten hal itu seakan-akan membela Indonesia kayak gitu ya, hanya komentar-komentar daripada netizen Malaysia, sedangkan netizen kita juga lebih banyak daripada netizen Malaysia kayak gitu. Itu pikiran logikanya saja, gampangnya saja ya, geng ya. Kokori selalu mengatakan ataupun MRI selalu mengatakan buat PMI lebih baik kalian pulang ya, kerja di sini saja daripada kerja di Malaysia, negara sebelah kayak gitu ya. Sebelah itu siapa ya, negara Malaysia ataupun Singapura kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau gajinya hampir sama. Nah, ini dibantah oleh para TKI dan TKW yang berada di Malaysia ya, geng ya. Kalau ngapain jauh-jauh kita meninggalkan keluarga kalau cuma gajinya sama dengan di Indonesia? Ataukah Kokori ini atau MRI ini menjadikan orang pekerjaan yang tidak sulit seperti di Malaysia? Kayak gitu saja sih intinya. Gak usah berlama-lama, geng. Ikinya ada satu video lagi yang menyekolahkan si Kokori ini, geng. Biar lebih cerdas lagi si Kokori ini ya, geng ya. Let's go.
Kemarin siapa yang bilang, yang selalu mengatakan gaji di Malaysia itu TKI Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja, nggak usah kerja ke Malaysia. Sini aku ingin sampaikan ya. Apa? Semalam aku baru gajian. Kalian bisa lihat, ya, ini uang, ini gajian kita. Oh bukan, ini uang, bukan uang saya juga. Nah ini uang pekerja ya, uang pekerja bukan uang aku. Dan ini adalah uang gaji saya ya. Ini uang gaji saya. Ini gaji saya, tak tahu ini berapa. Oh mungkin kalian nggak percaya. Ini gaji saya kuli bangunan yang kalian sebut kuli bangunan lah, kerja rendahan lah, ya. Ini uang saya, fix ini uang saya. Oke, kalian mungkin nggak paham, nggak tahu, nggak percaya ya. Itu pasti uang sama teman-teman, itu gabungan sama teman-teman. Uangnya teman-teman juga. Oke, saya buktikan. Ini bisa kalian lihat. Ya, nampak? Ini kerja saya 1 bulan. Nah, kalian nampak nih 3.762. Nah, ini dia. Nah, aku beri apa lagi ya? Saya katakan kerja TKI di Malaysia dengan Indonesia itu beda jauh. Makanya sampai saat ini masih banyak orang-orang yang jadi anak rantau ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemanapun itu, ya. Jangan selalu mengatakan kotor atau merendahkan gaji-gaji TKI Malaysia. Mereka lebih pandai daripada kalian yang mengatakan itu. Mereka tuh lebih sudah berpikir kalau mereka merantau ke Malaysia berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya, sudah settle semuanya, oke? Ya, saya bukan sombong bro, saya bukan sombong untuk ngasih tahu gaji aku sekian, gak perlu disombongkan. Secara logik, secara pemikiran kita yang benar, gaji itu gak ada habis-habisnya. Kita punya gaji kecil, pasti ada yang lebih kecil. Kita gaji besar, pasti ada yang gaji lebih besar. Ya, ada. Ya, makanya kita hanya bicara di kalangan, di area-area sebagai anak rantau, di area-area sebagai pekerja-pekerja menengah ke bawah. Itu aja. Kalau kita bicara tentang gaji-gaji orang-orang yang lebih besar daripada kita, ya banyak. Ada yang gaji ratusan juta, puluhan juta. Kita kan hanya bicara di ranah di kawasan TKI, di kawasan anak-anak rantau. Oke? Jadi perlu perhatikan juga tentang semuanya. Makanya anak rantau tetap semangat, kerja, hasilin uang, gajian, simpan uang. Oke? Thank you. Murah amat bang, 110. Daerah saya tukang dah 200 bang. Oh, ini 110 ini 110 ringgit bang. Terus 110 ini bukan tukang, bukan gaji tukang, tapi gaji kongsi-kong saya ini. Nah, gaji kongsi-kong saya ini dari Medan. Saya gaji di area Malaysia, Kelang Banting 110. Di area Medan aja sampai berapa gaji tukang? 130. Nah, di area Medan aja gaji tukang 130 katanya dia. Area mana itu? Medan mana? Kisaran. Nah, kisaran. Area kisaran aja sudah 130 bang. Ini kok abang tukang 200 ini daerah mana bang? Tolong disebutkan bang. Jadi semua biar pada paham semua bang ya. Oke bang ya. Nah kalau 110 ini 110 ringgit Malaysia ya bang ya. Sudah dapat sarapan, sudah dapat makan ini bang ya. Ini cuaca lagi mendung ya bang. Lagi ini bang. Lagi hujan ini bang ya. Lagi hujan ini ya. Ini tengah hujan ini bang. Area Banteng lagi hujan ini bang. Hujan lebat ini ya. Nah, oke, salam satu profesi, tetap semangat ya. Tolong sebutkan gaji tukang 200 itu di mana bang? Oke, sip. Kernet berapa RM sehari di situ bang? Nah, ini saya jawab ya, mumpung ada kongsi-kong saya ini di sini. Nah, itu kongsi-kong saya. Berapa kernet satu hari? 110 masih dapat makan, dapat sarapan, dapat air. Nah, mantap ya. Sudah dapat sarapan, sudah dapat makan sama saya. Gaji 110 sudah dapat makan, kongsi-kong. Sudah dapat sarapan, sudah dapat air, kue, cemil-cemilan. Pokoknya wis warek bersih pokoknya bersih. Bersih 110 satu hari ya. Kongsi-kong kawasan Kelang Banting di sini ya. Infonya 110. Oke, salam satu profesi ya. Mas Dusana. Oke, sip. Iya, geng. Di segmen itu si MRI juga menyebutkan kalau sama-sama gajinya di Malaysia dengan Indonesia, ngapain kalian jauh-jauh kerja ke Malaysia? Dan di para TKI dan PMI ini tidak terima kayak gitu ya, geng. Ya nggak? Ya kita pakai logika aja. Kita juga ngapain-ngapain juga kalau sama. Ya kalau disamakan dengan kerja kantoran di Indonesia ya mungkin kayak gitu ya. Orang kerja
di di kantoran di Indonesia berapa gitu, sedangkan dia 3.700 ya, 3.700 kalori, bahkan sekitar berapa banyak lah pokoknya kayak gitu. Apalagi sekarang penukaran ringgit makin mulai rupiah ya, nggak tahu lagi, kalian boleh komen di bawah kayak gitu ya geng ya. Jadi ya Kokori sekarang ini banyak di apa ya, di komen-komen para TKI dan TKW, dimenjangkan di media sosial maupun youtuber-youtuber banyak yang mengheran kepada Kokori ini gini, pelik kayak gitu. Kenapa? Apa tujuan dan maksudnya kayak gitu loh. Ngapain dia sibuk ngurusin negara orang kayak gitu loh. Kalau sampean seperti ada satu benda kayak gitu ya, nggak bos hati dengan si Kak JP ataupun siapa kayak gitu ya. Sebut saja satu orang, nggak usah sebut negara Malaysia. Negara Malaysia tidak tahu. Nah, kalau Kak sampean sebut negara Malaysia, terikutlah netizen-netizen Malaysia untuk mengomen sampean, terus di komen koya tidak terima dengan komen-komenan dari netizen Malaysia kayak gitu loh. Jadi seperti itu aja, simpelnya kita kukuri ya, ambil hal baik, buang hal buruk kayak gitu loh. Kalau sampean tuh enggak, buang hal baik, ambil hal buruk. Itu terbalik. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Kalian boleh bergelak-gelak di kolom komentar. Kalian boleh ketawakan juga ya. Waduh, si Kokori ini pelik juga. Nah, itu tadi udah ditantang ya sama si kakak tadi, Kak Raelita namanya ya, di live-nya. Semoga hadir Kokori. Dan apapun benda, bila ada cuplikan-cuplikan yang menarik, silahkan kalian boleh tag di TikToknya Mas Iki ya, geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.